Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, let me introduce myself. My name is Ayun Afrohi Laila. I am majoring Arabic Language and Literature dan Syarif Hidayatullah Jakarta. And also I am a young member of UKM Bahasa Kuat. Nah, hari ini aku pengen share tentang bagaimana cara introduction dengan pede dan juga tanpa rasa takut. Oke. How to fearlessly and confidently introduce yourself in English in 6 simple steps. Jadi aku mau bagiin 6 simple steps, 6 cara nih, step biar confident, biar ngomong itu tanpa rasa takut, biar make conversation tanpa rasa takut. Yang pertama ada break the ice. Oke, break the ice itu apa? Break the ice is a common English expression. It means to get comfortable with someone. Jadi gimana sih cara kamu biar kamu nyaman sama orang yang kamu sedang ajak bicara. There are many ways to start talking to someone new. Banyak banget cara untuk memulai pembicaraan sama orang baru. Banyak banget caranya. Tapi I recommend that you memorize only 2 or 3. So you don't forget them. Jadi aku rekomendasiin kamu hafalin 2 atau 3 pertanyaan dan juga jawabannya biar nggak lupa. Jadi jangan banyak-banyak. Jadi kamu juga harus punya preparation. Pick ones that you can use anywhere and anytime. Ambil yang bisa kamu gunain kapanpun dan dimanapun. Which one sound most natural to you? Yang mana nih yang kedengarannya natural untuk kamu? Comfortable pokoknya buat kamu. Itu the most important thing is that you are comfortable saying them. Jadi yang penting adalah kamu nyaman nih ngucapin hal itu, ngucapin kalimat itu. Here's the easiest one. Just say hello in your name. Then, if possible, shake hands. Ada nih cara yang mudahnya. Ya udah cuman say hello and kemudian mention your name. Kemudian kalau misalnya memungkinkan, kamu bisa shake your hands. Contohnya, example, Amy. Di sini ada Amy sama Brian ya. Amy dan Brian. Amy, hello, I'm Amy. Sambil mengasih apa ya, sambil ngulurin tangan. Hello, I'm Amy. Terus Brian, hello, I'm Brian. And mereka berdua shake hands, menjabat tangan. Amy, nice to meet you. Itu adalah simple ya, simpelnya cara untuk memulai percakapan. Dan kamu juga tinggal say hello dan juga mention your name. Biasanya mereka itu jarang menggunakan istilah seperti ini. Kalimat seperti itu jarang banget. What's your name? Gitu, itu jarang. Biasanya mereka tuh langsung nanya atau langsung memperkenalkan dirinya, mention namanya. I'm Alicia, and you? Gitu. Jadi enggak, I'm Alicia, and what is your name? Enggak. Tapi sesimpel itu. I'm Alicia and you, saya Alicia dan kamu. Enggak, bukan yang I'm Alicia, what is your name? Saya Alisa. Bagaimana dengan nama kamu? Apa namamu? Enggak kayak gitu, tapi langsung kamu. And you? What's your name? And you? I'm Alicia. And you? Mudah. Tinggal terus nanti setelah itu tinggal ngomong nice to meet you. Another good way to break the ice is to ask for very basic information. Ada cara lain nih, cara lain yang bagus untuk untuk menanyakan beberapa informasi yang basic ya. This gives you a reason for starting the conversation. Nah, ini tuh sebagai alasan kamu untuk memulai percakapan. Here are some examples. Excuse me, do you know what time is? Jadi kamu menanyakan dulu gitu ya, pelan-pelan. Permisi, sekarang jam berapa ya? Nah, itu kayak buat starting the conversation, salah satu caranya itu. Dan kemudian kamu bisa lanjutkan untuk mention nama kamu nanya orang yang kamu sedang ajak bicara itu lagi di mana. Kayak gitu. And then, sorry bukan lagi gimana, tapi berasal dari mana. And then, sorry to bother you, but where's the meeting? Atau, excuse me, are you going to the restaurant? Jadi sesimpel menanyakan hal tersebut cuman buat starting the conversation. Next.
Nah, di sini ada ask follow-up questions. Jadi biarkan pertanyaan kamu tuh berlanjut. Jadi jangan cuma berhenti di situ. Ask follow-up questions. You need to keep the conversation going. Kamu perlu nih untuk kamu perlu untuk melanjutkan atau tetap membuat conversation-nya itu berjalan. To do this, have more simple questions ready. Kamu harus punya pertanyaan yang simple. Kamu harus siapkan pertanyaan simple kamu like before. Have 3 or 4 questions memorized. And questions are always better than comments. Pertanyaan itu biasanya lebih baik daripada komentar. Because they make the other person talk. And this gives you time so that you can think of new things to say. Jadi dari menanyakan sesuatu, kamu kan bisa nih nanti memikirkan, kamu punya waktu untuk berpikir, aduh apalagi ya yang mau dikasih tahu, apalagi yang mau ditanyakan. Jadi you have time to think of new things to say. Contohnya pertanyaan-pertanyaan simple tuh kayak gini. How are you? How are you? Where are you from? Where are you from? Gitu. How are you? Apa kabar kamu? Bagaimana keadaan? Where are you from? Dari mana kamu berasal? What are you doing here? Apa yang kamu lakukan di sini? Atau what brings you here? Apa yang membawamu ke sini? Are you having a good time? Jadi itu adalah pertanyaan-pertanyaan simpel yang gampang juga untuk dihafal. Jadi basic pertanyaan yang bisa kita hafalkan dan kita bisa tanyakan kalau misalnya kita mau making conversation. Terus yang ketiga adalah listen and ask more question. Dengarkan dan bertanya lebih lagi, menanyakan pertanyaan yang lebih gitu. If you aren't confident in your English skills, it's much easier to listen to the other person than it is to speak. Kalau misalkan kamu nggak pede nih sama bahasa Inggris kamu ngerasa kamu kurang gitu ya, lebih mudah adalah kamu mendengarkan aja dan kamu lebih mudah untuk kamu mendengarkan ketimbang kamu harus berbicara. Tapi you have to pay attention to the answers from your first questions and ask for more detail. Kamu harus memperhatikan juga pertanyaan yang kamu ajukan dan kamu juga harus menanyakan pertanyaan yang lebih detail gitu. Karena people like talking about themselves. Orang tuh seneng membicarakan tentang dirinya. Jadi nggak masalah. So this won't be a problem. Kamu tanya aja. Below are some sample conversation. Di bawah ini adalah beberapa conversation ya, sample conversation yang bisa kita jadiin referensi juga ya. Di sini ada Amy sama Brian. Amy di sini ada Amy bilang, "Where are you from?" Amy nanya, "Kamu dari mana?" Gitu. Brian, "I'm from England." Amy, "Wow, that's far. When did you arrive?" Brian, "I flew in last night." Amy, "Was it a long flight?" Brian, "Just a few hours, but I'm still feeling jet lagged." Amy, "What's the time difference?" Nah, kita bisa lihat di sini ya. Ami lebih sering mendengarkan dan menanyakan pertanyaan ketimbang dia ditanya sama si Brian. Jadi Ami ini sangat aktif sekali bertanya, tapi Brian gak nanya balik. Where are you from? Jadi Ami gak cuma berhenti di where are you from. Ami juga nanya lagi, when did you arrive? Kapan kamu sampai? Gak cuma berhenti di situ. Ami juga nanya lagi. Jadi di sini Ami mempraktekkan listen and ask more questions. Lebih mendengarkan dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang lebih details. Gitu. Okay, another example ya. Let's say Amy and Brian are both at a business conference. Kita katakanlah si Amy sama Brian tuh lagi ada di sebuah konferensi bisnis. Amy, what are you doing here? Brian, I'm here for the conference. Amy, so am I. What company are you from? Nanya nih si Amy lagi. Amy yang selalu bertanya duluan. Brian, I'm with the sales team from Samsung. Amy, that's really interesting. Do you like it? Brian, most of the time, yes. Kata Brian. And Amy, what do you like about it? Amy nanya lagi. And Brian, I get to travel to nice conferences like this.
Gitu ya. Jadi lebih banyak mendengarkan dan juga menanyakan pertanyaan yang lebih details. And when you are traveling for business, asking what people do for work is always accepted. However, be careful to keep the conversation positive. Don't say anything bad about their work in case they disagree with you. Jadi kalau misalkan ngomongin tentang bisnis, itu mereka biasanya atau ngomongin tentang pekerjaan mereka suka gitu. Tapi kita juga harus hati-hati. Jangan sampai kita mengatakan hal-hal buruk tentang pekerjaannya. Karena itu bisa ngebuat dia jadi disagree sama kita. Jadi nggak suka gitu sama kita. Jadi please stay positive. Stay positive. Oke, tadi kita sudah ke step yang ke-3. Sekarang yang ke-4. Apa tuh? Prepare basic answers about you. Jadi persiapkan jawaban yang mendasar. Jawaban dasar tentang kamu. Jadi kamu nggak cuma nanya aja, tapi kamu juga nyiapin nih kalau misalnya kamu ditanya. Conversation isn't always about asking questions. Percakapan itu nggak selalu tentang menanyakan pertanyaan. Eventually, the people you're talking to are going to ask you the same questions that you are asking them. Jadi biasanya juga orang-orang itu akan menanya balik gitu, pertanyaan yang sama kayak yang kamu ajukan ke mereka. Jadi kamu juga harus nyiapin jawabannya di setiap pertanyaan kamu. Because of this, it's very important that you can answer these questions easily. Jadi kamu harus bisa menjawab pertanyaan dengan mudah. Keep your answer short and simple. Buat jawaban kamu itu singkat dan simple mungkin. So you have less time to make mistake. Jadi kamu punya waktu yang sedikit untuk melakukan kesalahan. Meskipun kesalahan itu adalah normal. And have answers ready for this question. Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang kamu juga harus siapin jawabannya. Where are you from? Dari mana kamu berasal? What do you do? Apa yang sedang kamu lakukan? What are you doing here? Apa yang sedang kamu lakukan di sini? What do you like your job? Apakah kamu suka pekerjaanmu? Simple pertanyaan kayak gini yang harus kamu tahu jawabannya. Karena biasanya mereka nanya balik. Nggak kayak Brian tadi yang nggak nanya balik. Kita langsung ke yang ke-5. Step yang ke-5 adalah have an exit plan. Not all conversation are going to be good. Nggak semua percakapan itu berjalan lancar. Nggak semua percakapan itu baik gitu ya. Ada kalanya kamu merasa udah cukup. If you find you have nothing more to say, kalau kamu menemukan kamu nggak punya lagi kata-kata untuk dikatakan, kamu nggak punya lagi pertanyaan buat ditanyain, or you are not connecting with the persons you are talking with, atau kamu nggak nyambung lagi nih sama orang yang sedang kamu ajak bicara, you need a way to live politely. Kamu punya cara kok untuk bisa mengakhiri percakapan itu dengan sopan, tentunya ya. Tentunya dengan sopan. Otherwise, there could be a lot of awkward silences. There are few key lines for living politely. Ada beberapa kata kunci ya untuk mengakhiri percakapan gitu ya dengan sopan. Contohnya gitu. Salah satu ada excuse me. I need to find my friend. Kamu kasih tahu kamu kasih tahu kamu ngapain. I need to find my friend. I need to go to a meeting gitu. Well, it's been lovely talking to you. Jadi kayak udah sebagai perpisahan gitu. Wah, seru ya ngomong sama kamu, enak ya gitu berbicara sama kamu. Best of luck atau kamu doakan. So nice to meet you, Brian. Atau let me give you my card before I go. Jadi kayak sebelum saya pergi, saya kasih dulu nih kartu nama. Gitu. Udah ada sign kalau misalkan kamu mau pergi. Itu dengan kasih kartu nama. And then, atau enjoy your time here. Gitu. Nikmati waktu kamu di sini. Itu adalah salah dari banyaknya contoh key lines untuk kamu living politely. Yeah, and as you say these phrases, hold out your hand for a handshake, making it clear that you are ending the conversation. Untuk bisa lebih jelasnya lagi, kalau misalkan kamu pengen mengakhiri conversations, kamu tinggal shake hands. Best of luck atau enjoy your time here. Itu adalah cara step yang ke-5, yaitu have an exit plan.
Nah, terus yang keenam ada smile and confident. Smile and confident itu juga salah satu step dari yang 6 step untuk berbicara tanpa rasa takut dan confident. Jadi kamu harus punya ini. Kamu harus tersenyum dan juga pede. Dalam belajar, itu pasti banyak kesalahan. Kita juga bukan orang asli sana. Kita juga bukan native speaker. Kita adalah orang Indonesia yang mana wajar kalau misalkan ada banyak pronunciation yang kita pakai salah, ada banyak yang kurang gitu dari dari penyebutannya, bahkan kita juga kurang dari sisi vocabulary-nya dan juga sisi tata bahasanya, grammar-nya. Banyak banget hal-hal yang kita masih kurang gitu. Kita masih butuh belajar. Jadi selama masih belajar, it's really fine, it's normal to have mistake. Jadi nggak apa-apa salah, nggak apa-apa merasa kurang gitu ya dalam berbahasa Inggrisnya, itu wajar, namanya juga belajar. Jadi aku sendiri, saya sendiri yang sedang berbicara di sini, this place, itu juga masih banyak kekurangan, dan kalau misalnya banyak kesalahan yang terdapat di dalam video ini, I'm really sorry about that. Aku cuma mau share what I know aja. Jadi terakhir nih step dari gimana caranya biar pede dalam ngomong itu adalah senyum and confident, smile and confident. You are your own biggest judge. Jadi semua ini kamu yang nentuin. Kamu yang megang semuanya. Kamu mau percakapannya dengan lancar ya kamu harus gimana ya kamu sendiri yang nentuin. Kamu harus senyum, kamu harus pede. Most people will be happy that you came and talk to them. Kebanyakan orang tuh senang kalau misalkan didatengin dan diajak ngomong, diajak bicara. Even if you make a mistake, meskipun kamu melakukan kesalahan dalam berbicara kamu, tetap keep talking, tetap berbicara, lanjutkan bicaramu. People will remember your smile and your confidence more than any small errors. Karena orang-orang tuh akan ingat senyum dan kepercayaan diri kamu daripada beberapa kesalahan kecil yang kamu lakuin. Jadi bayangin kalau kamu nggak senyum, kalau kamu nggak pede, orang akan ingat kesalahan-kesalahan kamu aja. Sedangkan ketika kamu senyum, ketika kamu percaya diri, orang akan ingat itu. People will remember your smile and your confidence. Jadi jangan takut untuk berbicara dengan confident, dengan percaya diri. Finally, practice saying these expressions a few times at home or with a friend. Pada akhirnya, ya, practice saying these expressions. Kamu juga harus mempraktikkan semua semua ekspresi yang tadi sudah dijelaskan. Mulai dari how are you, how do you like your job, dan masih banyak hal lainnya kamu praktekin di rumah dengan teman kamu. So, when you meet someone new, ketika kamu ketemu sama orang baru, you'll be prepared. Kamu udah siap. Oke, jadi itu adalah 6 step how to fearlessly and confidently introduce yourself in English in 6 simple steps. Jadi ada 6 steps yang bisa kamu jadi referensi buat kamu bisa ngomong dengan percaya diri. Dengan berani. Dan semoga apa yang sudah dijelaskan dari awal sampai akhir bermanfaat buat yang sedang menonton. Kalau misalnya ada kesalahan, as I was saying, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau misalnya terdapat banyak kekurangan, juga mohon maaf. Karena kita semua di sini juga masih belajar. Jadi semangat terus dalam belajar bahasanya. It's been lovely talking to you about introductions. Senang banget bisa sharing ini sama kalian yang lagi nonton. Jadi terima kasih karena sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Enjoy your time speaking English. Bye, terima kasih. Saya anggota muda 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.